Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel AHA Tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang Jamboard. Oke, pertanyaannya langsung aja ya. Mengapa menggunakan Jamboard? Pertama, Jamboard itu gratis. Ya, jadi biasa kita kan mencari yang gratis ya untuk mempermudah pembelajaran jarak jauh kita. Jamboard ini gratis. Ada nggak yang berbayar atau misalkan kok saya coba akses tapi berbayar mas? Yes, ada yang berbayarnya. Hanya yang gratisnya juga sudah cukup oke untuk kita gunakan. Selanjutnya, Jamboard adalah aplikasi yang cukup mudah untuk digunakan. Jadi seringkali bertanya, murid-murid saya gaptek nih mas, gimana? Nah, untuk orang yang gaptek sekalipun, dalam percobaan saya, Jamboard sangat mudah untuk mereka gunakan. Jadi kalau ditanya apakah Jamboard canggih? Nggak terlalu sih, karena banyak yang lebih canggih. Tapi kenapa digunakan? Karena Jamboard lebih user friendly atau lebih mudah digunakan oleh orang-orang gaptek sekalipun. Next, yang berikutnya adalah tidak perlu login. Jadi kita tinggal kasih linknya, mereka klik, mereka langsung masuk. Nggak perlu username, nggak perlu password, nggak lama gitu ya. Jadi mereka langsung masuk ke Jamboardnya kita. Dan yang paling penting, kenapa Jamboard? Karena ini membuat siswa menjadi aktif untuk terlibat. Seringkali permasalahan pembelajaran jarak jauh adalah siswa hanya mendengarkan atau siswa pasif. Ini jadi pembelajaran kurang efektif. Mereka mudah bosan, mereka menjadi lelah gitu ya. Dan tentunya pembelajaran yang masuk menjadi tidak terlalu banyak. Karena itu kita buat mereka menjadi aktif dengan menggunakan Jamboard. Memang Jamboard itu apa? Ini yang akan kita bahas. Yang pertama, Jamboard itu adalah aplikasi Google. Jadi ini basisnya Google, sama seperti Google Classroom yang biasa Bapak Ibu lakukan untuk murid-murid dalam pembelajaran jarak jauh. Jamboard juga aplikasi dari Google. Keuntungannya adalah selama orang tersebut punya akun Gmail, dia akan mudah mengaksesnya. Dan ini bisa diakses di handphone maupun di laptop. Hanya saja perlu saya infokan, bila murid-murid Bapak Ibu mengakses dari handphone, tampilannya kecil di layar. Ini kurang enak untuk dilihat. Dan kadang mereka jadi bosan dan males. Kalau memang mereka harus menggunakan handphone, baiknya mereka menginstal terlebih dahulu aplikasi dari Google Play Store untuk Google Jamboard-nya agar tampilannya lebih bagus. Dan saran saya menggunakan Jamboard adalah untuk siswa-siswa di atas kelas 4 SD. Untuk kelas 1, kelas 2 masih sulit untuk kita arahkan menggunakan Jamboard. Terutama SMP menjadi lebih mudah bagi mereka dan mereka akan suka sekali menggunakan Jamboard. Terus Jamboard itu apa? Nah, Jamboard itu gampang ya, dalam bahasa saya adalah papan tulis online. Jadi papan tulis ke online maksudnya gimana? Nah, yang namanya online kan bisa dilihat siapa saja secara real time dan bisa diakses siapa saja. Jadi di papan tulis tersebut kita bisa tulis yang mana tulisan kita bisa dilihat oleh peserta yang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita misalkan menulis selamat datang. Nanti murid-murid kita akan bisa melihat selamat datang juga di papan tulis tersebut. Nggak cuma kita yang bisa menulis, tapi juga mereka. Ini yang ngebuat mereka jadi aktif terlibat ya. Misalkan kita tulis soal kan, menurut kamu apa yang membuat Candi Borobudur itu menjadi menarik untuk para turis? Misalkan kayak gitu ya. Nah, mereka bisa menjawab, nah mereka jadi aktif terlibat. Mungkin buat siswa-siswa yang tidak suka bicara, mereka senangnya nulis, nah mereka bisa tulis-tulis di situ. Jadi mereka bisa tulis, bisa bentuknya teks, bisa bentuknya sticky note atau tempelan-tempelan kertas yang warna-warni gitu. Ini yang ngebuat Jamboard menjadi menarik dan menjadi salah satu aplikasi yang perlu Bapak Ibu guru pertimbangkan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Oke. Terus pertanyaannya gimana cara ngebuatnya? Nah, kita akan lanjut di bagian berikutnya, yaitu cara membuat Jamboard. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke cara membuat Jamboard. Caranya sederhana, diklik saja di browser kita. Saran saya menggunakan Chrome. Nah, itu ya, jamboard.google.com. Ini saya udah ada alamatnya. Seperti aplikasi Google yang lain, jadi biasanya nama aplikasinya dulu, tulis google.com. Nah, kita enter, nanti kita akan masuk ke halaman Jamboard-nya kita. Nah, ini halaman Jamboard saya Bapak Ibu.
ini beberapa Jamboard yang sudah pernah saya buat. Oke, cara membuat yang baru gimana? Klik saja tanda tambah. Nah, kalau Bapak Ibu baru pertama kali masuk mungkin belum ada ini, jadi masih kosong. Klik tanda tambah di bawah kanan. Nah, ini diklik. Nanti akan masuk ke papan tulis baru yang akan kita buat. Nah, ini masuk ya ke papan tulis baru yang akan kita buat. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Terus gimana nih gitu, papan tulisnya kan masih kosong. Pertama-tama ganti dulu judulnya. Ini kan masih untitled game alias nggak ada judulnya. Kita kasih judul dulu, misalkan IPA gitu ya. Bebas ini judulnya apapun. Nah, ini sudah ada judulnya sekarang, terganti jadi IPA. Terus lanjut, biasanya saya kasih background. Ini untuk pilih ada beberapa jenis background. Saya yang abu-abu ada garis kotak-kotak. Ini supaya matanya nggak sakit untuk melihat. Nah, ada fiturnya ada apa saja. Pertama ada pulpen. Ini untuk membuat garis-garis ya. Seperti ini. Nah, ini menggunakan pulpen. Kalau kita nulis pakai ini ya susah. Tulisannya jadi berantakan. Nah, gini ya. Jadi kurang lebih tulisannya malah jadi seperti ini. Oke, kalau mau menghapus gimana? Clear frame aja. Ini jadi hilang, bersih lagi. Nah, saya biasanya seperti apa? Menggunakan teks, ini ada namanya text box, atau menggunakan sticky note. Ini ada yang namanya sticky note. Nah, sekarang menggunakan text box ya. Kita masukin dulu nih text box. Nah, kita klik di sini. Jadi misalkan soal IPA. Nah, ini ya. Oke, terus tulis aja. Bagaimana sifat benda padat. Nah, oke. Sudah jadi. Ini ditarik aja. Ini sudah jadi tulisan soal IPA bagaimana sifat benda padat. Nanti peserta menjawab menggunakan sticky note yang ini ya. Atau kita menulis soal pakai sticky note juga boleh. Kalau saya untuk soal biasanya pakai text box aja yang di bawah sebelah sini. Nah, ini yang ada huruf T, ada kotak mengelilinginya ya. Nah, terus bisa juga pakai sticky note. Kalau sticky note di sini itu di bawah tanda kursor. Tanda kursor ada auto select. Kalau saya menggunakan bahasa Inggris di bawahnya ada sticky note. Nah, ini sticky note kita, ini contoh ya. Jadi nanti peserta menjawabnya menggunakan ini gitu. Misalkan bagaimana sifat benda padat. Jadi peserta misalkan menjawab keras. Nah, ini kan ceritanya anak SD jawabannya ya. Mereka bisa memilih warnanya juga nih. Nah, bisa menjadi hijau, bisa menjadi biru, pink, ataupun warna lain. Nah, biasanya suka nih anak-anak. Mereka pilih warnanya gitu. Mereka bikin tulisan-tulisan di sini, nanti kasih nama aja. Contoh misalkan ini Derry gitu ya. Derry, mereka kasih nama. Ini sebagai contoh aja. Setelah selesai menulis, untuk sticky note diklik save. Kita lihat ya, sudah jadi. Dan ini bisa digeser-geser, bisa dibesar kecilin. Jadi ini cukup menarik. Nanti silahkan ditaruh. Nah, nanti murid-murid yang lain juga bisa mengisi papan tulis yang sudah kita siapkan untuk mereka. Kalau kita misalkan mau ngasih gambar itu bisa diklik saja add image. Tinggal kita masukkan gambar yang ingin kita taruh di dalam papan whiteboardnya kita. Oke, nah ada satu hal sebelum kita benar-benar kasih linknya terhadap murid-murid kita, yaitu nyalakan terlebih dahulu fitur share-nya. Oke, yuk kita lanjut ya bagaimana tentang cara menyalakan fitur share dari Jamboard. Baik, sekarang kita lanjut bagaimana memberikan linknya kepada murid-murid kita. Sebelum memberikan link tersebut, tombol share-nya ini kan masih kegembok ya, private to only me. Artinya cuma saya saja yang bisa mengakses papan tulis ini. Ini harus kita buka. Caranya gampang, tinggal diklik. Nanti akan muncul settingannya. Langsung aja ke bawah yang get link. Di sini tertulis restrict. Jadi hanya saya atau orang yang memiliki link yang bisa mengakses. Nah, ini diganti, mohon maaf, hanya saya. Kalau restricted ini hanya saya yang bisa mengakses. Ini perlu kita ganti dulu karena kan kita mau murid-murid kita bisa mengakses ini juga.
Jadi ini kita ganti change to anyone with the link. Artinya apa? Change to anyone with the link, siapapun yang punya linknya, yang mengklik linknya, dia bisa masuk ke dalam papan tulis online kita. Nah, ini sudah keganti. Ini masih viewer ya, jadi siapapun dengan link ini hanya bisa melihat. Kita ganti dulu viewernya, kita ganti menjadi editor. Nah, ini sudah selesai dan jadi mereka sudah menjadi editor. Viewer itu mereka hanya bisa melihat, tidak bisa ikutan nulis di papan tulis tersebut. Kalau editor, mereka bisa melihat, bisa juga ikutan menulis di papan tulis tersebut. Tergantung Bapak Ibu guru maunya gimana. Kalau mereka hanya menyimak saja papan tulisnya, silahkan yang view only. Tapi kalau murid-muridnya pengen ikutan nempel-nempel sticky note atau bisa nulis juga di papan tulisnya, ganti jadi yang editor. Ini sudah selesai. Nah, ini silahkan copy linknya. Ini link copied dan klik done. Saran saya linknya jangan di shorten di bit.ly atau apapun itu gitu ya. Di shorten tuh maksudnya disingkat. Jadi misalkan saya biasa pakai bit.ly slash papan tulis IPA gitu. Nah, ini kadang menyebabkan Jamboard jadi tidak bisa terakses. Jadi saya udah nggak di shorten. Saya nggak tahu kalau shorten dengan yang lain ya. Konon dengan s.id lebih bagus shortennya. Shorten tuh linknya disingkat. Kalau saya nggak, yang tadi aja link dari Google, copy link, tinggal dipaste, dikirim ke murid-murid. Oke, nah tandanya kalau sudah berhasil gemboknya kebuka, ini nggak ada gambar gembok lagi nih di atas ya. Dan ini tulisannya kalau kita lihat public on the web. Jadi siapapun yang mengakses link yang kita buat tadi itu bisa masuk ke papan tulis, bisa ngedit, bisa melihat secara real time. Oke. Terima kasih, semoga ini membantu pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu sekalian, membuat siswa menjadi lebih aktif terlibat, dan yang terpenting adalah pembelajaran yang kita berikan jadi lebih variatif. Terima kasih sudah stay di channel AHA Tutorial. Jangan lupa komen bila memang ada pertanyaan atau ada request mau tutorial tentang apa lagi setelah Jamboard. Supaya ini jadi lebih bermanfaat, silahkan share juga kepada rekan-rekan guru yang lain agar mereka mengetahui tentang cara menggunakan Jamboard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.